Saya akan mulai dengan kisah seorang anak muda yang ada di Irak, terkenal dengan kesolehannya. Orang ini dalam kisah yang sedang saya baca, saya tidak temukan namanya. Tapi kita ambil ibrah, pelajaran. Orang ini saking kekuatan hubungannya dengan Allah luar biasa. Kalau azan langsung ke masjid on time, tidak pernah ketinggalan saf pertama. Dari pakaiannya sudah penampilannya sangat dekat dengan Allah. Kalau ngomongnya selalu cuma ayat Al-Quran, nasihat, hadis Nabi SAW. Hidupnya sehari-hari begitu. Kalau bekerja mencari yang halal, pokoknya sudah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang ini memiliki kelebihan fisik, sangat gagah. Di Baghdad terkenal pada saat itu dia adalah anak yang paling gagah. Umurnya juga masih sekitar 19 tahun pada saat itu kisah ini terjadi. Sampai menjadi buah bibir di kalangan seluruh wanita di Baghdad pada saat itu. Berharap wanita bisa ngobrol saja sama dia karena luar biasa. Tampannya, orangnya santun, sampai dikejar-kejar. Yang terjadi saudaraku, ada satu wanita kaya, seorang istri pejabat pada saat itu, terkenal dengan kecantikannya, kekayaannya. Semua laki-laki juga mengejar dia karena kelebihan fisik yang dia miliki. Dia berkata kepada orang di sekitarnya, saya akan menaklukkan laki-laki itu dan pasti dia akan berzina dengan saya. Yang terjadi saudaraku, dibuatlah sebuah tipu daya syaitan di depan rumah orang ini, perempuan ini. Kebetulan waktu suaminya lagi pergi bertugas keluar kota, dan zaman dulu orang kalau tugas berbulan-bulan dan Allahu a'lam bisa kembali atau tidak, karena memang mereka pada zaman itu tidak ada komunikasi, tidak ada transportasi kayak kita sekarang, tidak ada alat komunikasi menurut saya yang bagus seperti sekarang, dan tidak ada transportasi. Yang jelas dia lagi di rumahnya, dia berhias dengan semaksimal mungkin kecantikan yang dia miliki dengan semerbak minyak wangi yang luar biasa. Kemudian dia bilang sama dayang-dayangnya, kalau anak muda itu lewat di depan rumah, bilang kalau di dalam rumah ada orang yang sedang sakit dan tidak ada laki-laki yang bisa bantu, tolong bawa ke tabib. Dijebaklah anak muda ini. Begitu dia lewat, tiba-tiba dayang-dayangnya keluar 3-4 orang dengan teriak-teriak, tolong bantu, tuan kami sedang sakit. Sampai akhirnya tidak ada laki-laki dan tolong bantulah. Akhirnya si laki-laki ini masuk ke dalam rumah tersebut. Waktu dia masuk dalam rumah tersebut, saudaraku seiman, maka yang terjadi adalah, yang terjadi pada saat itu, ditutup pintu. Kemudian si perempuan yang tadi licik ini berkata, kalau kau tidak mau berzina dengan saya akan teriak bahwasanya kau sengaja datang untuk mengganggu saya di rumah saya. Dijebak. Waktu itu rumah semua berdekatan, sedikit teriakan sudah kedengar. Serba salah, apa yang harus dia lakukan? Terjebak di sebuah ruangan rumah dengan wanita yang sempurna, terjebak di sebuah ruangan, wanita di depan matanya dengan kesempurnaan, cantik, kaya, punya jabatan, tinggal minta dia berzina saja. Hanya itu. Dia bisa menikmatin, dia bisa mendapatkan harta dan seterusnya. Tapi saudaraku, orang yang sudah mengenal Tuhannya Allah berbeda. Dia sudah tahu siapa dia sudah tahu siapa yang akan dia hadapin dari makhluk juga ini. Dia sudah tahu bagaimana hukum Tuhannya. Dia sudah tahu janji-janji Allah nanti kalau dia meninggalkan yang haram, nantinya di surga akan dibalas apa. Dia sudah pelajari semuanya. Maka dia pun berdoa kepada Allah mengatakan, ya Allah, engkau tahu bagaimana aku menjaga hubunganku denganmu dengan baik. Dan dari dulu aku sudah selalu digoda untuk melakukan hubungan dengan lawan jenis dan aku selalu menahannya. Kenapa sekarang aku tiba-tiba masuk dalam sebuah jebakan syaitan yang seperti ini? Selamatkanlah ya Allah. Tiba-tiba dia rasa mules, perutnya nggak enak. Kemudian dia bilang, saya mules, saya butuh kamar kecil. Kata perempuan tersebut, kamar kecil di depan mata saya ini, buka, silakan masuk. Tapi tetap setelah kau keluar kau akan zina dengan saya. Kalau enggak saya akan teriak. Dia masuk, kemudian dia buang air besar. Dalam kisah ini, maaf, kisahnya memang begitu. Buang air besar. Setelah buang air besar, muncul ide di pikiran dia. Tiba-tiba Allah berikan petunjuk, dia mengambil kotorannya sendiri, dia tempel di bajunya. Pada saat dia keluar dari ruangan tadi, si perempuan kaya ini yang terkenal dengan kebersihannya, kecantikannya segala, kaget melihat. Tadinya bajunya rapi orang ini, tiba-tiba penuh dengan kotoran dia sendiri. Lalu dia mengatakan, kenapa kau begini? Dia bilang, saya begini orangnya. Inilah yang sedang terjadi sekarang. Maka
Kalau kau memang mau berzina, saya orangnya sudah seperti ini kotoran di badan saya. Akhirnya perempuan tersebut mengatakan, keluarkan laki-laki ini jorok dan kotor. Dikeluarkan dari perempuan tadi, dan dia begitu keluar di depan rumah perempuan tadi sujud syukur kepada Allah selamat dari zina. Bagaimana seseorang kalau tahu dan mengenal Tuhannya, dia akan menyelamatkan dirinya dari dosa, bukan cuma terjerumus, sudah terjebak masih bisa lari, teman-teman sekalian. Coba